Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Ramadini dengan NIM 2404 Di sini saya akan membahas beberapa lanjutan materi makalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah PKN yang dosen pengampunya adalah Pak Agra Dwi Saputra MPD. Langsung saja, materi pertama yaitu mengenai identitas kepada keluarga dan teman, budaya, suku, bahasa, dan agama di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, sebelum kita ke materinya, apa sih identitas itu? Identitas adalah ciri khas atau tanda pengenal diri kita yang unik seperti nama lengkap, asal suku, budaya adat, bahasa daerah, atau juga bisa dengan agama yang kita anut. Ini kayak seperti kartu nama pribadi yang membuat kita dikenal oleh orang lain. Nah, kalau misalkan di rumah, itu contohnya kayak identitas kita terlihat saat kita makan bersama keluarga dengan masakan khas suku. Misalnya kayak rendang itu dari suku Minang gitu kan. Terus yang kedua itu di sekolah. Saat perkenalan kelas, misalkan contohnya itu kayak, halo semuanya, saya Cynthia dari Sumatera Selatan dan beragama Islam. Nah, itu bisa kita praktekkan atau implementasikan saat kita memperkenalkan diri di kelas. Terus yang di masyarakat itu seperti saat kita ada di masyarakat seperti di pasar atau arisan kampung, kita bertemu dengan tetangga dari berbagai suku. Misalkan kayak ada suku Bugis, Sunda, dan Toraja. Nah, itu kita penting memperkenalkan identitas kita dengan ramah, seperti berjabat tangan dan senyum, tidak dengan yang sombong. Nah, dengan ini kita dapat membangun persahabatan yang tali silaturahmi persahabatan yang kuat, mencegah salah paham, dan membuat kita bangga jadi bagian dari Indonesia yang beragam. Nah, kalau misalkan tadi di masyarakat sudah, di sekolah juga sudah, dan di rumah juga sekolah sudah. Nah, ini bisa kita juga kayak contoh nyatanya itu di dalam pertandingan basket atau pertandingan sepak bola, di mana setiap tim itu dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda, suku kita yang beragam, Indonesia yang beragam, asal daerah yang berbeda-beda. Nah, tapi dengan adanya perbedaan tersebut, kita tetap bisa menang dikarenakan dalam pertandingan itu kita saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya, yang kedua. Materi yang kedua ini mengenai sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa ya Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Ini mengajarkan bahwa kita meskipun Indonesia memiliki keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama, kita tetap satu bangsa Indonesia. Keberagaman budaya ini adalah kekayaan yang berbagai adat istiadat dari tanah air, yang ada di tanah air. Hal ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat, dengan seperti tidak mengejek atau membeda-bedakan dalam berteman, menghormati dan menghargai perbedaan dalam agama. Kayak misalkan ada teman yang sedang melakukan ibadahnya, kita tetap menghargai dan menghormati ibadah yang teman kita lakukan, atau biasa kita sebut dengan toleransi, serta menjaga keberagaman dan melestarikan dengan tetap melanjutkan tradisi seperti belajar bahasa daerah dengan mengimbangi juga dengan bahasa Indonesia. Jadi, hal tersebut merupakan bingkai Bhinneka Tunggal Ika seperti bendera merah putih yang menyatukan kita. Adapun manfaatnya seperti hidup dengan damai, berdampingan, tidak ada perkelahian suku, dan Indonesia tidak mudah terpengaruh dari ancaman dari luar. Dengan itu, Indonesia bisa menjadi keluarga besar yang saling jaga, dan itu merupakan sebuah impian yang luar biasa. Selanjutnya itu ada karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian NKRI dan sikap menjaganya. Apa ya NKRI itu? Kayaknya mustahil kalau misalkan kita tuh nggak tahu apa itu NKRI. Jadi, NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang dimana negara kita yang satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke dengan Pancasila sebagai dasar negara dan juga undang-undang sebagai aturan. Lingkungan rumah dan sekolah itu termasuk dari unit terkecil dari NKRI. Adapun karakteristik di rumah seperti tempat tinggal yang nyaman dengan gotong royong membersihkan rumah serta menjaga tali silaturahmi dengan tetangga. Sedangkan kalau di sekolah itu seperti kita mengibarkan bendera merah putih setiap hari Senin, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan di kelas itu terdapat poster petap Indonesia dan lambang Pancasila. Tentu kita harus memiliki sikap dalam menjaga NKRI, seperti contoh nyata di rumah itu kita dengan membuang sampah pada tempatnya, sedangkan kalau di sekolah bisa dengan tidak mencoret meja dan ikut dalam upacara setiap hari Senin pagi dengan tertib. Dari hal tersebut berdampak positif bagi lingkungan kita supaya aman, sehat, dan kita terbiasa untuk hidup disiplin. Yang keempat itu lingkungan tempat tinggal, RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan sebagai bagian NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. RT itu rukun keluarga di mana 30 sampai 50 rumah terdekat. Nah, RW itu gabungan dari beberapa RT. Desa atau kelurahan adalah wilayah administratif lebih luas dengan kepala desa atau lurah, sedangkan kecamatan adalah gabungan desa dengan camat. Nah, semua ini tuh rantai kecil dari NKRI. Contohnya, kalau di RT di RW ada pos ronda malam, arisan tiap bulan. Contohnya di RT atau di RW itu Contohnya di RT di RW ada pos ronda malam, arisan tiap bulan. Kalau di desa dan kelurahan itu ada tempat pertemuan yang biasa kita sebut dengan balai desa untuk semua warga tanpa terkecuali. Kalau di kecamatan itu ada kantor camat dan biasanya akan diadakan lomba 17 Agustus dan semua desa itu ikut serta. Mengapa kerjasama itu penting dalam keberagaman? Nih, teman-teman bayangin kalau misalkan di desa kita itu ada tetangga Jawa, Minang, Batak, saat sedang kebanjiran, dan kita tuh udah tahu sumber dari banjir itu bahwa banjir itu tersumber dari sungai yang kotor, yang dimana sungai itu meluap, sehingga masyarakat yang ada di desa kita itu memilih untuk membersihkan sungai tersebut agar tidak banjir. Dan itu semuanya dari berbagai suku tanpa memandang suku A, suku B, atau suku C ikut mengambil peran dalam membersihkan sungai tersebut. Hasilnya tadi desa tidak terjadi banjir lagi, semua senang dan rumah juga aman. Nah, kalau kita itu mengerjakannya sendirian, tentunya semua yang dikerjakan itu akan lebih lama selesainya dan tidak menyenangkan. Jadi dengan adanya kerjasama di desa itu membuat desa tersebut menjadi kuat, damai, dan saling terjaga dan tidak adanya perpecahan atau keributan dari ancaman karena perbedaan suku, dan itu merupakan bagian dari NKRI. Nah, kita udah tahap dimana yaitu makalah yang terakhir, materi yang terakhir. Materi makalah yang terakhir yaitu adalah struktur wilayah yang lebih luas, kabupaten atau kota provinsi sebagai bagian NKRI, perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara. Jadi, pengertian dari kabupaten atau kota tersendiri adalah wilayah dengan bupati atau wali kota. Sedangkan provinsi itu gabungan antara 10 sampai 50 kabupaten dengan pemimpin gubernur. Lalu kalau gotong royong itu adalah kerjasama sukarela tanpa pamrih yang dilakukan satu individu oleh satu individu yang melibatkan individu lainnya. Kalau bela negara adalah sikap cinta tanah air dan lindung NKRI termasuk non-militer seperti gotong royong tadi. Aku bisa kasih contoh seperti Kota Prabu Muli punya kantor wali kota, pasar, dan rumah sakit daerah yang dimana semua ini terhubung ke Provinsi Sumatera Selatan dengan gubernur yang ada di Kota Palembang. Kemudian provinsi kirim laporan ke pusat Jakarta dan itu adalah satu NKRI. Nah, bisa kita contohkan juga atau bisa kita bayangkan
Kayak misalkan kita tinggal di suatu kota, di mana di kota tersebut terdapat banjir atau seringnya banjir. Kemudian warga tersebut gotong royong membersihkan lumpur jalan dengan bersama-sama. Provinsi kayak mengirim truk makanan dari Palembang untuk semua warga yang terdampak musibah. Yang ketiga itu semua suku Jawa, Palembang, Cina bantu musibah yang terjadi tanpa keributan atau memandang suku yang dibantu. Ini termasuk dalam menjaga persatuan NKRI. Jadi itu merupakan suatu bela negara. Jadi bela negara itu bukan hanya tugasnya aparat negara atau pemerintah, tetapi kita semua yang ada dalam negara tersebut merupakan bagian dari menjaga negara tersebut agar negara tersebut tetap aman terjaga. Jadi, materi ini mengajarkan kita mengenal identitas diri, di mana identitas diri itu tadi terdapat adanya suku, budaya, bahasa, serta agama. Nah, kita bisa melakukannya itu dengan sambil menghormati perbedaan melalui Bhinneka Tunggal Ika tadi. Sedangkan lingkungan rumah seperti sekolah, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi adalah merupakan bagian dari NKRI yang harus dijaga dengan gotong royong kesatuan semua warga negara. Beragam itu kekayaan, tetapi persatuan adalah kekuatan. Sikap hormat, jaga, dan membantu adalah bela negara. Kayak misalkan seperti gotong royong banjir tadi, kita menggotong royong atau membantu saudara kita yang terkena banjir hingga itu membuat kita menjadi negara yang tetap satu, kuat dari Sabang hingga Merauke. Jadi untuk itu, mari kita implementasikan baik di sekolah, di masyarakat, dan maupun di rumah untuk menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia yang hebat. Mungkin itu saja video penjelasan materi makalah yang ditugaskan untuk tugas akhir semester dari Pak Agra Dwi Saputra MPD. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.